Assalamualaikum semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rencana manajemen lalu lintas, di mana ini sangat penting diperhatikan bagi pekerja perbaikan jalan maupun pengguna jalan. Ini sangat penting buat kalian pahami, karena kalian akan sering menemuinya di jalan manapun. Dan berikut edukasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Jika kalian sering berpergian, jarak dekat maupun jarak jauh, sering kalian akan menemui perbaikan ruas jalan, baik di jalan tol maupun di jalan biasa. Dan kalian pasti melihat ikon yang dijajar di sepanjang perbaikan jalan atau batas perbaikan jalan, meskipun yang diperbaiki itu sedikit. Pernahkah kalian bertanya, berapa penting fungsinya bagi pengendara jalan maupun bagi pekerja perbaikan jalan? Dan inilah alasan dan standarnya yang harus dipatuhi. Proyek pekerjaan jalan harus memiliki rencana manajemen lalu lintas atau RMLL yang sesuai standar. Tujuannya agar proses pengerjaan bisa berjalan lancar dan pengguna jalan terhindar dari potensi bahaya. Sebagaimana merujuk dokumen panduan teknis 3 keselamatan di lokasi pekerjaan jalan yang disusun Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk semua lokasi pekerjaan jalan perlu memiliki rencana manajemen lalu lintas. Dalam menyusun RMLL, ahli teknik harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya perlu memperhitungkan bahwa lokasi pekerjaan jalan terdiri dari 5 zona terpisah yang saling berkaitan. Dengan mempertimbangkan 5 zona ini, desain kebutuhan manajemen lalu lintas dan perambuan untuk pekerjaan jalan menjadi jauh lebih jelas dan aman. Dan antara lain, yang pertama, zona peringatan dini. Zona peringatan dini ialah segmen jalan di mana pengguna diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. Zona ini memperingatkan pengemudi atau pengendara akan adanya zona kerja, untuk menginstruksikan cara melintasi area dengan selamat melalui rambu batasan kecepatan, penutupan lajur, serta pemandu lalu lintas. Yang kedua, zona pemandu. Transisi pada zona ini, pengemudi atau pengendara diarahkan ke luar dari lintasan perjalanan normal. Zona ini digunakan untuk memandu pengemudi atau pengendara masuk ke lintasan yang benar dan pada kecepatan yang tepat. Panjang zona yang harus disediakan bergantung pada panjang jalan yang harus ditutup seluruhnya atau sebagian. Yang ketiga, zona kerja. Zona kerja ini diperlukan untuk mengendalikan pengemudi atau pengendara yang melintasi area pekerjaan yang sedang berlangsung dengan kecepatan dan dalam lajur yang berkeselamatan bagi pengguna jalan dan pekerja jalan. Zona kerja mencakup area kerja dan area penyangga keselamatan. Area kerja ialah tempat pekerjaan dilaksanakan secara fisik dan di mana terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, dan material. Yang keempat, zona penyangga keselamatan. Sementara area penyangga keselamatan adalah area keselamatan longitudinal sebelum area kerja untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan kerja. Area bebas ini umumnya mempunyai panjang minimal 20 meter. Namun dapat diperpanjang jika area kerja tersembunyi dari pengguna jalan akibat ada tikungan atau jalan cembung. Area ini juga termasuk penyangga lateral yang sempit di samping area kerja untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja. Dan yang terakhir, zona terminasi. Zona di mana lalu lintas kembali normal setelah melalui lokasi pekerjaan. Zona ini digunakan untuk mengingatkan pengemudi atau pengendara akan akhir lokasi pekerjaan dan apa yang perlu dilakukan setelah keluar dari lokasi pekerjaan. 5 hal inilah yang sangat penting untuk dipahami bagi para pengemudi yang melewati area perbaikan jalan.
karena sering kita temui para pengendara saat melewati area perbaikan jalan saling seruduk tidak mau mengalah, dan akibatnya terjadi kemacetan yang sulit diurai. Jika perbaikan di jalan tol mungkin tidak akan terjadi kemacetan. Di samping hanya kendaraan roda 4 yang lewat, peringatan rambu-rambunya juga sudah terlihat dari jarak jauh, sehingga pengendara bisa mengatur kecepatan. Yang menjadi masalah ialah jika perbaikan di Jalan Pantura, karena segala macam kendaraan ada di situ dan juga dengan kepadatan arus lalu lintas di setiap harinya. Setidaknya jika kita pahami 5 hal tersebut, kita bisa saling menjaga keselamatan antara sesama pengguna jalan maupun pekerja perbaikan jalan. Itulah informasi edukasi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.